Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami absen genap dari kelas 11 IPS 2 akan menampilkan video pembelajaran geografi tentang analisis dampak lingkungan dalam pembangunan. Kalian lagi ngapain sih? Kok kelihatannya pusing banget? Apa sih itu? Lihat dong. Iya nih lagi ngerjain tugas geografi. Semangat kan lo? Asli pusing banget gua. Emang materinya tentang apa sih? Tentang analisis dampak lingkungan mengenai pembangunan. Kalian paham nggak? Paham dong. Yuk belajar bareng. Yuk. AMDAL. Dalam pembangunan, AMDAL sesuai makna pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sumber daya manusia memegang peran utama untuk menerapkan AMDAL dalam pembangunan. AMDAL memantau kegiatan pembangunan melalui pendekatan lingkungan. Tujuan AMDAL adalah pembangunan adalah minimalisasi kerusakan lingkungan. Selain itu, AMDAL berperan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan agar mengacu pada antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem. Aspek yang dikaji dalam proses AMDAL meliputi aspek fisik kimia, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Kajian ini dituangkan dalam dokumen berikut. A. Penyajian informasi lingkungan. B. Kerangka awan. C. Analisis dampak lingkungan. D. Rencana pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir E. Rencana pengelolaan lingkungan. Prosedur AMDAL sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan dalam mengupayakan pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Yang pertama ada proses penapisan atau screening, yaitu proses penentuan AMDAL dalam suatu rencana kegiatan. Yang kedua ada proses pengumuman, yaitu pemberian gambaran umum kepada masyarakat terkait rencana kegiatan. Yang ketiga ada proses pelingkupan atau scoping, yaitu proses awal penentuan lingkup permasalahan dan dampak penting. Dan AMDAL terdiri atas 5 komponen, yaitu studi proyek, laporan penilaian, pembuatan keputusan, pemantauan proyek, dan yang terakhir ada persetujuan proyek. Manfaat AMDAL. Berdasarkan fungsinya, AMDAL sangat menjaga dan cara usaha agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Fungsi AMDAL bagi pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Yang pertama, ada manfaat untuk pemerintah. 1. Menjaga pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kedua, menghindari konflik dengan masyarakat. Ketiga, menjaga pembangunan sesuai prinsip. Yang kedua, ada manfaat untuk pemrakarsa. 1. Menjamin adanya keberlangsungan usaha. Kedua, menjadi referensi pinjaman kredit. Ketiga, interaksi yang menguntungkan saling menguntungkan dengan masyarakat sebagai bukti ketaatan hukum. Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan AMDAL sangat merugikan banyak masyarakat di sekitar area. Misalnya mengalami banjir saat hujan, kelangkaan air sumur, bisingnya akibat proyek konstruksi, dan kemacetan. Maka dari itu AMDAL sangat perlu. Jadi sekarang paham kan? Paham.